Believers, haleluya. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Bertemu lagi dalam acara Favor 11. Selama 11 menit ke depan kita semua akan diberkati. Tentunya dengan berkat yang dari Tuhan. Saya di sini hanya sebagai media perantara aja. Saya percaya berkat Tuhan itu akan menjangkau hidupmu. Karena saya percaya Tuhan begitu mengasihimu, Tuhan begitu menyukaimu. Karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah datang ke dunia ini, dia rela mati bagi kita. Bahkan dia mati seperti orang berdosa. Agar supaya ketika kita datang kepada dia, kita diterima. Kita memperoleh yang namanya perkenanan, menerima favor. Hari ini kita akan memulai dengan membaca suatu ayat Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16. Yang ke-7 dikatakan seperti ini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Haleluya. Dikatakan bahwa pemazmur ini dia memuji Tuhan. Karena dia merasa itu Tuhan dekat dan bahkan Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada dia. Tuhan memberikan nasihat kepada dia. Dan kalau kita sebagai seorang ayah, seperti saya, walaupun saya baru beberapa tahun, tetapi kita pasti memberikan nasihat atau wejangan kepada anak kita. Nasihat itu kita lakukan bukan untuk sebenarnya menyusahkan anak kita. Tapi pasti nasihat itu bertujuan agar supaya anak itu menjalani kehidupan itu dengan lebih baik. Dan saya percaya juga kita ketika menerima nasihat daripada Tuhan, itu karena Tuhan rindu kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Amin. Itu adalah motivasi sebenarnya nasihat daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu sebenarnya kenapa memberikan nasihat? Itu menunjukkan sebenarnya perhatian kita, kasih sayang kita. Amin. Sehingga kita memberikan nasihat. Saya percaya kita saat ini ada dalam posisi anak. Karena dikatakan dalam firman Tuhan kan kita sudah diangkat menjadi anak. Sehingga kita kalau datang kepada Tuhan kita bisa berseru, ya Aba ya Bapa. Sehingga Tuhan pun dia menasihati kita. Menasihatinya lewat apa? Lewat firman tentunya. Dan sendiri adalah orang yang dikatakan dalam pemazmur sebelumnya dia itu orang yang rajin untuk merenungkan firman. Sehingga ketika firman Tuhan itu semakin kita nikmati, hati nurani kita itu akan menjadi wadah. Sehingga firman itu bisa berbicara. Sehingga mungkin ada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang sering berkata, aku merasa seperti Tuhan itu menyatakan sesuatu kepadaku. Mungkin bukan secara audible. Memang seringkali sih ketika seorang berkata aku mendengarkan suara Tuhan, seringkali itu sesuai dengan pengalaman dia masing-masing. Ada yang memang secara audible. Dan memang pada banyak kasus seorang yang menyatakan itu memang tidak menyatakan dengan jelas. Hanya bilang aku mendengar suara Tuhan. Padahal terkadang yang benar itu Tuhan berbicara, tapi mungkin bukan secara langsung, bukan secara face to face, tapi memang Tuhan bisa berbicara lewat hati nurani, mengajari kita, menuntun kita seperti Daud itu. Sehingga ayat 7 ini berkata bahwa itu menjadi alasan yang kuat untuk Daud itu mau memuji Tuhan. Karena dia merasakan secara langsung perhatian Tuhan. Dia merasakan secara langsung tuntunan Tuhan. Sehingga di dalam keadaan sesulit apapun, Daud itu tidak pernah merasa sendiri. Dia selalu datang kepada Tuhan, dia selalu mencari Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan perhatiannya. Makanya ayat 8 dikatakan, yang menjadi kunci daripada Daud itu. Kenapa dia selalu merasakan pertolongan Tuhan? Dia selalu merasa Tuhan itu begitu dekat. Tuhan itu mencurahkan perhatiannya bagi dia. Karena ayat 8 ini bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dalam Perjanjian Baru ada satu kisah yang begitu terkenal, tapi jarang dibahas. Kisah ini adalah kisah tentang Stefanus. Kita tahu Stefanus, dia di Perjanjian Baru, di kitab Kisah Para Rasul, dia adalah orang yang dikatakan sungguh-sungguh saleh, tapi dia harus mengakhiri hidupnya. Dalam pandangan kita, mungkin kita melihat itu tragis ya. Sehingga mungkin agak jarang orang berbicara tentang Stefanus. Tapi, udah tahu nggak waktu Stefanus itu di masa-masa terakhir nih, sudah menjelang kematiannya, ada suatu pengalaman yang sangat spektakuler sebenarnya yang Stefanus alami. Kalau kita mungkin menjadi Stefanus waktu itu, saya percaya kita tidak akan merasakan penderitaan, kita tidak akan merasakan kesusahan seperti yang dilihat oleh orang yang ada di luar dia. Karena Stefanus sendiri ketika dia menghadapi penganiayaan itu, dia itu melihat Yesus yang berdiri. Yesus berdiri. Sehingga dia bukannya merasa sedih, tapi dia merasa bersuka cita. Dia tidak merasa sendirian. Dia merasa bahwa Yesus itu berada bersama-sama dengan dia. Yesus itu memperhatikan dia. Itu sebenarnya intinya itu. Yesus itu memperhatikan dia. Inilah yang dirasakan oleh Daud. Saya dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Makanya dikatakan, selanjutnya Daud dikatakan bahwa sebab itu hatiku bersuka cita. Jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat. Inti daripada apa yang Tuhan nyatakan bagi kita hari ini bahwa pandanglah dia. Pandanglah Yesus. Dia selalu menaruh perhatian kepada kita. Mungkin hari-hari ini mungkin kita kurang merasakan atau tidak merasakan sama sekali kasih setia Tuhan bagi kita, perhatiannya kepada kita. Atau mungkin malah kita bertanya-tanya hari ini, apakah Tuhan peduli gak sama aku? Tuhan sebenarnya masih berkenan gak? Wah, itu sudah dijawab di dalam siaran sebelumnya sebenarnya. Tuhan itu berkenan bagi kita. Bahkan Alkitab berkata ketika kita masih berdosa, Yesus itu sudah mati loh untuk kita. Itu cukup untuk menjadi alasan kita untuk selalu memandang dia. Daud berkata ketika dia memandang Tuhan, wow, dia merasakan pembelaan Tuhan. Tuhan itu berada di sampingnya, menjadi pembela bagi dia. Sehingga dia tidak merasa goyah gitu. Dia tidak merasa gentar. Saya percaya Tuhan mau menyatakan hal itu bagi kita hari ini. Pandang dia. Bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Kaulah
Dia yang awal dan yang akhir, Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber segala pengharapan. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber segala pengharapan selama-lamanya. Yesus kau sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber